Gue bikin video ini ya untuk kasih warning ke kalian semua. Ini terserah ya, lu mau percaya gue, lu mau denger, lu nggak mau denger ya. Tapi ini apa yang gue lihat yang sedang terjadi. Ada perubahan di dunia yang sedang terjadi. Yaitu gue selalu bilang dari 2 tahun sampai 3 tahun lalu ya. Kelas menengah itu akan hilang. Kalian boleh nggak suka ya, kalian boleh nggak setuju juga dengan opini gue, tapi selama mungkin 2 sampai 3 tahun belakangan semua yang gue omongin kalian bisa track ya. Jadi kenyataan atau enggak. Era lu ibaratnya bisa hidup nyaman sebagai kelas menengah ya, lu bisa kerja biasa aja untuk mendapatkan rumah, lalu punya satu mobil ya, dan hidup nyaman bisa sekolahin anak-anak itu udah hilang. Makanya kalian mungkin ngerasa ketika kalian dapat saran ya dari orang tua kalian, ya dari orang-orang yang lebih tua ya, generasi-generasi sebelumnya, itu banyak yang udah nggak relate. Kenapa? Karena ketika mereka dulu jadi PNS, mereka itu bisa beli rumah ya. Gaji mereka tuh cukup untuk mereka bisa cicil tanah dan akhirnya lunas dalam waktu 20 tahun, lalu mereka bisa beli mobil gitu. Mereka bisa sekolahin kalian ya sekarang anak-anaknya. Jadi ketika mereka kasih saran ke kalian, ya itu banyak yang udah nggak relate. Kenapa? Karena gajinya nggak pernah naik, sedangkan harga kita lihat properti aja naiknya udah berkali-kali lipat. Dunia yang sekarang kalian lihat itu udah menurut gua nggak didesain lagi untuk adanya kelas menengah. Jadi ini tesis utama gua ya. Dunia ini akan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas para elit dan kelasnya budak nih gua sebutnya di sini, ya. Jadi para elit ini akan jadi asset owner, yaitu pemilik aset, sedangkan nanti kelas budak ini nggak punya apa-apa dan mereka akan dipaksa untuk nyewa semuanya, ya. Jadi akan jadi renting ekonomi. Ekonominya akan serba sewa. Mereka akan subscribe semua hidupnya, ya. Mungkin sekarang yang lu subscribe itu baru Netflix, ya. Tapi nanti rumah lu nggak akan bisa lu beli, lu akan ngontrak ya, lu akan subscribe rumah lu. Lu nggak akan bisa beli mobil. Lu akan subscribe nanti ride hailing services ya. Nanti Gojek dan Grab ke depannya lu akan subscribe gitu. Bahkan untuk jadi drivernya aja kemungkinan untuk bisa jadi driver lu harus subscribe lagi, lu harus bayar lagi harian atau bayar bulanan. Karena ini tren yang udah terjadi ya, kalau kita lihat di misalnya ride hailing di Cina yang sangat kompetitif, akhirnya mereka punya driver, itu mereka harus subscribe untuk premium lagi. Kenapa? Karena kompetisi banyak sekali yang mau jadi driver. Ketika zaman dulu gue cerita orang tua kalian PNS bisa beli rumah, sekarang lu bekerja di SCBD aja, lu beli apartemen studio ya, yang bukan yang one bedroom. Studio aja lu udah nggak mampu beli sekarang. Dunia secara fundamental berubah karena kita lihat ya secara prinsip ekonomi ya, return on capital yaitu return on asset. Ketika lu beli aset lu dapat return. Itu lebih besar dibanding pertumbuhan ekonominya sendiri. Artinya apa? Pemilik aset yaitu owner, para elit ini akan selalu diuntungkan dari ekonomi orang-orang yang subscribe ini. Mereka yang punya properti ya, properti untuk disewakan ya, bukan properti rumah sendiri. Mereka yang punya properti untuk disewakan seperti misalnya apartemen, mereka punya mall, mereka punya rumah-rumah perumahan gitu. Itu kan selalu diuntungkan. Mereka yang punya kepemilikan dari perusahaan, mereka yang punya saham gitu, perusahaan-perusahaan besar itu kan selalu diuntungkan, mereka mendapatkan cash flow dari dividen, dari tambang-tambang batu bara, dari perbankan raksasa. Mereka yang punya emas banyak, itu juga uangnya akan selalu compounding. Sedangkan mereka yang nggak mampu beli 3 hal tadi, ya itu gajinya terus tergerus untuk biaya-biaya bulanan tadi. Dan problemnya biasanya kalau kelas menengah ya, orang tua kalian kan tadi PNS, mereka punya rumah, mereka kan saranin untuk ngapain? Beli rumah. Mereka kan bilang rumah itu adalah aset investasi. Nah ini kesalahan utamanya karena harga rumah di zaman sekarang sama zaman dulu karena inflasi itu bedanya jauh banget gitu. Mereka memang gampang beli rumah, tapi lu nggak gampang beli rumah. Jadi kalau lu punya mindset untuk rumah itu sebagai aset utama lu, yang orang tua lu biasanya ya kalau misalnya kita bagi nih aset nih, kita lihat nih kehidupan orang tua kalian, hartanya mungkin 70%, 80% itu rumah, primary home yang udah lunas dia bayar KPR-nya. Tapi itu udah nggak bisa lagi di zaman kita. Ketika lu jadikan rumah itu primary asset lu, itu malah akan jadi liabilitas utama lu. Kenapa? Karena problemnya nomor satu, rumah pribadi itu tidak menghasilkan cash flow. Rumah itu beda sama mall, ya. Rumah itu beda sama rumah yang lu sewakan ke orang lain. Sedangkan para pemilik perusahaan, ya, para pemilik kita sebutnya ekuitas di sini, equity, itu asetnya bisa bertumbuh 8-12% per tahun. Jadi akan ketinggalan terus para kelas menengah ini yang tadinya di tengah, dia akan turun, dia akan turun, dia akan turun dan jadi kelas yang di bawah.